renungan harian, ilustrasi inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, berseru-seru tak kenal lelah. Berapa lama lagi, Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Mazmur 13:2. Keputusasaan sempat dialami Daud. Terlihat dari tulisannya dalam Mazmur 13 ini, ia serasa kehilangan semangat dan menyerah pada keadaan. Saat dalam kesulitan besar, Tuhan seolah-olah membiarkan, berdiam diri, dan tidak bersedia memberikan pertolongan. Sepertinya doa yang diserukan siang malam sia-sia karena tidak ada jawaban. Bukankah kita juga pernah mengalami hal seperti yang dirasakan pemazmur ini? Kita sudah tidak punya daya lagi untuk berdoa. Sementara pergumulan yang kita alami begitu berat, kita meratap dan mengerang menahan sakit. Tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Lalu kita berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat 3. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ada kata bijak yang menyatakan, usaha keras selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Kondisi ini juga dialami seorang janda dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Baca Lukas 18, 1-8. Janda itu tidak pernah putus asa, meskipun sang hakim seringkali menolak perkaranya. Bahkan disebutkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lukas 18:2. Tapi hal itu tidak mematahkan harapan janda ini untuk selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Lukas 18:3. Semangat itulah yang seharusnya kita miliki juga. Terus berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini belum ada jawaban atas pergumulan kita. Mungkin, sepertinya, terlalu besar masalah yang kita hadapi bahkan serasa tiada harapan lagi. Tapi kita tidak perlu mengukur beban itu dengan kekuatan kita. Yang harus kita lakukan adalah membuka mata rohani untuk melihat kebesaran Tuhan yang jauh melebihi apapun juga. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34-80. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dia lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Karena itu jangan menjadi lemah. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Mazmur 25:3. Renungan kedua. Berdiri di hadapan raja-raja. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal pukul 22:29. Jawaban atas pertanyaan dalam ayat ini pastilah, pernah. Hidup ini dipenuhi dengan orang-orang yang berusaha dengan keras dan giat, dan itulah inti ajaran yang selalu diterima manusia sejak kecil. Manusia di dunia ini digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mulia dan hina. Raja-raja dalam bacaan ini lebih mengacu pada kemuliaan dan bukan pada jabatannya. Berdiri di hadapan raja-raja bisa berarti sukses di berbagai tempat dan dalam berbagai bidang kehidupan. Sukses adalah sebuah kehormatan dalam hidup ini. Cakap dalam pekerjaan berarti mengetahui cara yang baik dalam bekerja dan melakukannya dengan baik untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hanya hal-hal yang dikerjakan dengan baik yang membawa kepuasan dalam hidup ini. Ada yang rajin bekerja tetapi tidak berdiri di hadapan raja-raja sebab standar cakap dalam pekerjaan tidak dimilikinya. Bekerja untuk menghasilkan banyak hal yang pada akhirnya hanya kesia-siaan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pukul 3:23. Ilustrasi motor di tikungan. Sore itu, hujan deras baru saja reda. Seorang pria harus segera sampai ke sebuah alamat untuk mengantarkan dokumen penting. Ia mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang karena kondisi jalanan yang basah dan penuh genangan air. Di depannya ada sebuah tikungan tajam yang cukup terkenal rawan. Dari arah berlawanan, pandangan terhalang oleh dinding bangunan toko. Pria ini tahu betul aturan dasar berkendara. Ketika mendekati tikungan yang terhalang, ia harus mengurangi kecepatan. Berade,
di jalurnya sendiri dan sedikit membunyikan klakson untuk memberi tanda. Namun, saat mendekati tikungan itu, ia melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu penyerahan dokumen semakin dekat, rasa tidak sabar dan desakan waktu membuatnya mengambil keputusan instan. Bukannya mengerem, ia justru menarik gas lebih dalam dan sengaja mengambil jalur agak ke kanan, memotong tikungan agar bisa berbelok dengan lebih cepat dan mempertahankan kecepatan motornya. Tepat saat motornya condong berbelok di tengah tikungan, sebuah mobil melaju dari arah berlawanan di jalurnya yang benar. Karena jarak yang sudah terlalu dekat dan kecepatan motor yang terlalu tinggi, pria itu tidak punya waktu lagi untuk menghindar atau mengerem dengan aman di atas jalanan yang licin. Ia terpaksa membanting setir terlalu tajam ke kiri hingga motornya tergelincir, jatuh terseret di aspal. Dan dokumen di dalam tasnya basah terkena genangan air. Ia bukan hanya gagal mengantarkannya tepat waktu, tetapi dokumennya rusak sama sekali. Semua hanya karena ia ingin menghemat waktu beberapa detik di tikungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi mendesak yang menguji kesabaran kita. Ketika kita berada di tikungan kehidupan yang tidak pasti dan buram, godaan terbesar adalah berkompromi dengan melanggar prinsip kebenaran atau aturan yang berlaku hanya agar urusan kita cepat selesai. Namun, memaksakan kehendak dan mengabaikan cara yang benar demi menghemat waktu seringkali justru membawa kita pada masalah yang jauh lebih besar. Berjalan dalam kesabaran dan tetap setia pada jalur yang benar, meskipun terasa lebih lambat, adalah satu-satunya cara agar kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan membawa berkat yang bertahan lama. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amsal jam 20:21.